Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Bagi yang baru bergabung, selamat datang ya. Oke teman-teman, aku udah pernah sering banget ya bikin bolu kukus seperti ini. Nah ini aku pakai takar sendok aja. Insya Allah anti gagal ya teman-teman. Pokoknya ikuti aja videonya. Jadi aku pakai takar sendok aja. Ini tetap pakai baking powder dan baking soda ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak pakai baking soda, itu kemungkinan dari adonannya itu memang harus kental berjejak ya. Dan ini aku pakai telur, memang membuat bolu kukus mekar seperti ini teman-teman, tanpa baking soda atau tanpa baking powder juga, itu menurut saya kurang maksimal ya. Tapi pengalaman orang beda-beda ya teman-teman, juga bisa menggunakan baking soda atau tanpa baking soda. Ada juga yang menggunakan minuman yang bersoda ya, seperti Sprite gitu. Semua bisa dicoba ya teman-teman, cuman aku lebih prepare aja, aku pakai baking soda dan baking powder. Kenapa? Karena memang selain gampang dan juga berkali-kali bikin nggak pernah gagal ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi kuncinya yaitu di adonannya juga ya. Kalau kita mixer telur sama SP itu akan mengembang. Nah, di situ sering sekali terjadi kegagalan karena SP dan telur itu mengembang, sehingga kuenya jadi kue bolu biasa, enggak mekar gitu ya, teman-teman. Jadi menurut saya kalau sudah adonan tercampur, cukup pakai aduk-aduk asal aja ya. Yang penting ketika di mixer pun tidak sampai mengembang total ya. Dan mixernya pun harus kecepatan rendah. Ini tips sangat penting sekali ya teman-teman, berdasarkan pengalaman keseringan gagal ya. Tapi jangan patah hati, kalaupun gagal kita akan belajar dari kegagalan itu. Jadi ikuti step videonya teman-teman. Oke, ini ada 1 butir telur, gulanya bisa dikurangi. Ini aku kebanyakan gula ya, aku pakai 3 sendok makan, 4 sendok makan harusnya ya, 2 sendok makan, pokoknya terserah selera manisnya teman-teman ya. Kemudian ada yang putih itu santan kental ya teman-teman, kurang lebih 4 sendok makan atau 150 ml ya. Nah ini yang kentalnya, ini karena sudah mengendap, jadi aku tinggal ambil yang kentalnya, itu malah lebih bikin gurih ya. Karena santan kentalnya aku taruh di kulkas, jadi ada endapan di atas. Nah itu yang paling kentalnya. Oke teman-teman, lanjut. Ada tepung terigu, aku pakai 7 sendok makan tepung terigu ya, sebanyak ya 1 sendok, sedikit muncung ya, bukan ceper. Simpelnya 1 sendok cembung ya. Nah seperti ini aja teman-teman. Kalau ditakar gram mungkin ada 100 gram ya kurang lebih. Dan ini ada setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, atau dikurangin baking powdernya 1/4 sendok teh juga bisa, baking sodanya juga 1/4 sendok teh juga bisa ya, karena adonannya memang sedikit gitu. Dan lanjut kita pakai vanili, bubuk vanili, atau bisa pakai ekstrak vanila yang cair, setengah sendok teh aja, dicampur dengan SP ya. SP itu bikin kuenya itu lembut ya teman-teman. Dan setengah sendok teh SP aja ya, sudah cukup. Ini kita aduk-aduk pakai whisker aja, aduknya juga enggak terlalu kenceng, pokoknya asal ngaduk aja. Kenapa harus diaduk dulu? Karena ketika kita mixer, tepungnya akan bertebaran kemana-mana. Jadi untuk mencegah si tepung terigunya bertebaran aja, kita aduk-aduk asal aja teman-teman. Ngaduknya tuh kayak gini, cuman biar semuanya kecampur aja, jangan di kocok-kocok ya, karena bisa menyebabkan telurnya itu ngembang gitu. Jadi telur ini kan bisa mengempukkan, bisa bikin gurih ya teman-teman. Jadi kalau kita ngocok telur secara kencang atau cepat ya, nanti malah jadi kue bolu biasa ya, nggak mekar. Itu pengalaman saya seperti itu. Ini aku tambahin yang encernya sedikit ya, kurang lebih 3-4 juga ya. Ya pokoknya supaya kelihatan. Kalau terlalu kental banget, kita tambahkan sesuai yang kita lihat. Ini sudah tercampur semua, sudah rata. Kalau
kita kurang cairan sedikit di adonannya itu boleh tambahkan secukupnya aja. Ini sudah kental, sudah tercampur ya, jadi teksturnya agak berat ya teman-teman adonannya. Setelah ini baru udah bisa kita mixer 1 menit aja, nggak pakai lama. Jadi jangan kelamaan mixer. Kalau udah kita kelamaan mixer jadinya nanti malah kue bolu biasa ya. Adonan aku bagi dua, yang satu aku kasih pasta. Kalau rekomendasi pewarna cukup pakai pasta aja teman-teman, karena dia mudah tercampur ya. Kemudian kita kukus dengan api besar selama kurang lebih 10 menit aja, udah bagus hasilnya. Oke, selamat mencoba.